Kenapa algoritma searching itu penting di dalam komputer? Karena kita ketahui bersama bahwasanya di dalam komputer itu tidak hanya terdiri dari sebuah data, melainkan kumpulan data. Sehingga suatu waktu mungkin kita membutuhkan atau menginginkan untuk mengakses data tertentu di mana kita harus mencarinya. Oleh sebab itu, algoritma searching dibuat untuk mencari data tersebut dengan cara seefisien mungkin. Contoh aplikasi di dalam algoritma searching bisa kita dapati di dalam information retrieval seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Contoh lainnya juga bisa kita dapati di database systems pada saat kita mengambil record data spesifik berdasarkan query tertentu. Di dalam e-commerce, algoritma pencarian bisa kita lihat pada saat mencari produk dengan mengetikkan nama kategori, harga atau merek, dan karakteristik lainnya. Ada juga contoh-contoh lainnya pada networking, artificial intelligence, dan juga pattern recognition. Algoritma pencarian yang paling sederhana itu adalah linear search atau pencarian linear yang juga dikenal dengan pencarian berurutan. Sesuai dengan namanya, mekanisme atau konsep kerja dari pencarian linear yaitu memeriksa secara berurutan setiap elemen dalam kumpulan data array hingga ditemukan kecocokan atau seluruh kumpulan data telah ditelusuri. Bagaimana algoritma linear search bekerja? Itu dimulai dari elemen pertama, yaitu elemen yang sebelah kiri, kemudian dibandingkan dengan elemen target. Apabila cocok antara elemen target dan juga elemen yang pertama, maka pencarian key atau target itu selesai. Namun apabila tidak, pindah ke elemen berikutnya. Ulangi proses tersebut sampai dengan data atau nilai yang dicari itu ditemukan atau data tersebut tidak ditemukan. Secara algoritmanya bisa kita lihat di sini. Pertama diinisialisasikan dulu variabel indeks ke 0 karena indeks yang paling kiri adalah 0. Kemudian kita akan melakukan perulangan untuk setiap elemen. Jika elemen saat ini cocok dengan elemen target, maka pencarian selesai. Namun jika tidak, pindah ke elemen berikutnya dengan menambahkan indeks. Jika perulangan selesai tanpa menemukan elemen target, maka pencarian juga selesai. Contoh, kita disuruh mencari angka 30 di dalam sebuah array yang isinya adalah 10, 50, 30, 70, 80, 20, 90, dan 40. Pertama, kita akan memeriksa nilai array 0 dengan nilai target, yaitu 30. Pada kasus ini, nilai array 0 tidak sama dengan nilai target. Oleh sebab itu, akan berpindah ke array yang pertama. Pada array yang pertama, kita bandingkan lagi dengan nilai target. Apakah nilai pada array yang pertama itu sama dengan nilai target? Pada kasus ini, kita lihat nilai target masih belum sama dengan nilai pada array 0, sehingga proses pencarian akan berlanjut ke array yang berikutnya. Nah, pada array yang ketiga, kita melihat bahwasanya nilai target 30 itu sama dengan nilai pada array yang ketiga, 30, sehingga pencarian pun selesai. Kasus terbaik dari algoritma linear apabila nilai yang dicari berada pada indeks yang pertama. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mencari nilai target sangat singkat. Namun, kasus terburuknya adalah apabila nilai yang dicari berada pada indeks atau array yang terakhir, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Adapun algoritma linear itu baik digunakan pada kumpulan data yang kecil ketika data tidak berurut, situasi yang lebih mengutamakan kesederhanaan dan juga kemudahan implementasi. Kelebihan dari algoritma linear yaitu mudah diterapkan dan dipahami, tidak perlu mengurutkan data, dan berfungsi baik untuk kumpulan data kecil. Kekurangannya tidak efisien apabila data tersebut besar dan tidak cocok jika diperlukan pencarian yang sering. Kita bisa membuat sebuah fungsi pencarian linear dengan parameter array dan target. Pertama, kita akan melakukan perulangan indeks sebanyak array-nya. Jika array pada indeks tersebut sama dengan target, pencarian selesai. Jika belum, maka pencarian akan berlanjut ke indeks-indeks yang selanjutnya. Nah, jika pada saat indeks yang terakhir dan nilai target itu belum juga ditemukan, pencarian juga selesai dengan mengatakan bahwasanya nilai yang dicari tidak ada di dalam array. Contoh di sini ada sebuah array yaitu 10, 23, 45, 70, 11, dan 15. Kita ingin mencari nilai 70 di dalam array tersebut.
Kita sudah membuat fungsinya, tinggal kita panggil saja, lalu kita tambahkan sebuah kondisi di sini. Apabila nilai yang dicari itu tidak berada di dalam array, maka tampilkan elemen is present at index yang keberapa. Namun jika dia tidak berada di dalam array, maka tampilkan elemen is not present in array. Ya, pada kasus ini 70 itu berada di indeks yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan bahas tentang binary search di sini. Binary search itu adalah pencarian yang digunakan dalam array yang diurutkan dengan membagi interval pencarian menjadi 2 secara berulang. Itulah kenapa disebut dengan binary. Kenapa ide ini muncul? Awalnya karena pada algoritma linear kita ketahui bahwasanya kompleksitas waktunya cukup tinggi. Jadi apabila nilai yang dicari itu berada di ujung indeks itu membutuhkan waktu yang cukup lama, maka kita mengurangi waktu tersebut dengan menggunakan big O pada log n. Bagaimana algoritma binary search bekerja? Pertama kita buat atau inisialisasikan dulu 2 pointer antara pointer yang paling kiri dan yang paling kanan. Setelah kita mendapatkan pointer yang paling kiri dan paling kanan, kita dapat menghitung nilai tengah. Rumusnya adalah kiri ditambah kanan dikurang kiri dibagi 2. Kita bisa membandingkan nilai tengah ini dengan nilai key atau target yang kita cari. Apabila nilai target itu sama dengan nilai tengah, maka target ditemukan. Namun, apabila nilai target itu kurang dari nilai titik tengah, maka kita akan mempersempit pencarian ke sebelah kiri. Apabila nilai target itu lebih besar dari nilai titik tengah, kita akan mempersempit interval pencarian dengan berfokus kepada nilai atau nilai-nilai yang berada di array sebelah kanan. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai dengan nilai target ditemukan atau seluruh interval setelah dicari. Secara algoritma bisa kita lihat di sini. Pertama kita inisialisasikan dulu kiri itu 0, kemudian kanan ke n dikurang 1, di mana n itu adalah jumlah elemen. Nah, jika kiri kurang dari atau sama dengan kanan, kita bisa menghitung indeks nilai tengah. Jika nilai tengah itu sama dengan target, maka selesai pencarian. Jika kurang dari target, maka kita akan berfokus ke kiri dengan mengabaikan elemen yang berada di sebelah kanan. Nah, apabila lebih besar dari elemen tengah, kita akan berfokus ke kanan dengan mengabaikan elemen-elemen yang berada di sebelah kiri. Nah, apabila sudah melakukan proses ini sampai akhir, namun belum juga menemukan nilai target yang kita cari, maka pencarian pun selesai dengan mengembalikan minus 1. Contoh di sini kita diminta untuk mencari angka 23 pada array 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, dan 91. Oke, yang pertama kita tentukan dulu indeks yang paling kiri yaitu 0 dan indeks yang paling kanan yaitu 9. Lalu kemudian kita cari nilai tengahnya dengan cara menambahkan 0 ditambah 9 dibagi 2. Kita dapati indeks keempat untuk nilai tengah. Lalu kita bandingkan nilai pada indeks keempat ini dengan nilai target yang kita cari. Pada kasus ini kita tidak menemukan bahwasanya nilai tengah itu sama dengan nilai target. Pada kasus ini, nilai yang dicari itu lebih besar dari nilai tengah, sehingga kita akan berfokus ke elemen pada elemen sebelah kanan dan mengabaikan elemen yang berada pada sebelah kiri. Kemudian kita buat langkah yang sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu elemen yang paling kiri ditambah 1 ya, dan elemen yang paling kanan itu 9. Masih dengan rumus yang sama, 5 ditambah 9 dibagi 2, kita dapati 7 di sini. Kemudian nilai yang berada di indeks ke-7 itu 56. Kita bandingkan dengan nilai target kita, yaitu 23. Ternyata masih tidak sama, sehingga perlu lihat apakah nilai yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai pada indeks ke-7. Di sini kita ketahui bahwasanya 23 lebih kecil dari 56, berarti kita akan berfokus ke elemen yang berada di sebelah kiri dan mengabaikan elemen yang berada di sebelah kanan. Dengan proses yang sama kita lihat di sini, kita dapati nilai tengahnya adalah 5, lalu kemudian kita bandingkan nilai pada indeks 5 dengan target yaitu 23 dan pencarian pun selesai. Kasus terbaik dari algoritma binary adalah ketika nilai target itu ditemukan di elemen tengah untuk pertama sekali, sehingga waktu yang dibutuhkan itu cukup singkat. Namun, kasus terburuknya adalah ketika nilai yang kita cari itu tidak berada di dalam array. Kapan algoritma binary search ini cocok untuk digunakan? Yang pertama adalah pencarian dalam array yang diurutkan, kemudian pengindeksan basis data,
pengoptimalan algoritma, pencarian kamus, dan penemuan batas. Kelebihan dari binary search yaitu efisien, jauh lebih cepat dari pencarian linear, relatif mudah diterapkan dan dipahami, kemudian cocok untuk data yang besar jika dibandingkan dengan algoritma, cocok untuk data yang besar jika dibandingkan dengan pencarian linear. Kekurangannya, persyaratan data yang diurutkan itu memerlukan data yang berurut. Lalu, secara kode bisa kita lihat di sini. Pertama kita buat sebuah fungsi untuk binary search dengan parameter array dan target. Lalu kemudian kita tentukan indeks yang paling kiri 0 dan indeks yang paling kanan jumlah dari array dikurang 1. Apabila low lebih kecil dari sama dengan high, maka kita bisa menghitung nilai tengahnya dengan rumus low ditambah high dibagi 2. Nah, jika nilai tengahnya itu sama dengan target, pencarian selesai. Jika nilai tengahnya itu lebih kecil dari target, akan berfokus ke sebelah kanan. Jika nilai tengahnya itu lebih besar daripada target, akan berfokus ke sebelah kiri. Jika nilai target itu tidak berada di dalam array, maka pencarian juga selesai. Pada contoh ini, kita bisa lihat ada sebuah array dengan data 2, 3, 4, 10, dan 40. Lalu kemudian targetnya adalah nilai 10. Kita tinggal panggil fungsi dari binary search, lalu kemudian kita buat sebuah kondisi yang apabila key atau nilai target ada di dalam array, maka tampilkan elemen is present at index berapa. Kemudian jika tidak ada, tampilkan informasi elemen is not present in array. Pada contoh yang ini, kita bisa lihat di sini, target nilai 10 itu berada pada indeks yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Kira-kira demikian penjelasan dari algoritma pencarian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.